puasa hari ini lebih baik kualitasnya dari ibadah kemarin, dan insya Allah besok pun kita dapat melaksanakan kembali, melanjutkan ibadah puasa kita sampai akhir Ramadan ini, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, di antara kemuliaan bulan suci Ramadan adalah pada bulan ini diturunkannya kitab suci Al-Quran. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Pada bulan suci Ramadan Allah turunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan ada keterangan-keterangan tentang petunjuk-petunjuk itu di dalam Al-Quran itu. Bapak ibu saudara-saudaraku, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, taraktu fikum amroini lan tadillu in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang apabila kau berpegang teguh kepada keduanya, maka hidupmu tidak akan tersesat, hidupmu tidak akan sengsara, hidupmu pasti bahagia, hidupmu pasti sukses bila kau berpegang kepada keduanya, bila kau amalkan keduanya. Apakah itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Sejak diturunkannya Al-Quranul Karim pada bulan suci Ramadan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ayat atau wahyu pertama diturunkan di Gua Hiro, Bapak ibu saudara sekalian, sejak itulah alam semesta ini berubah, manusia berubah. Dulu disebut dengan zaman jahiliyah, berubah menjadi zaman orang-orang yang berilmu dan memiliki ilmu pengetahuan, dan bahkan sampai sekarang alam semesta dunia ini menjadi canggih dan modern. Adanya teknologi saat ini tak terlepas dengan adanya Al-Quran. Walaupun Al-Quran bukan ilmu pengetahuan, tetapi asal usul ilmu pengetahuan itu berasal dari Al-Quran. Coba kita perhatikan apa yang pertama sekali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia. Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Bagaimana cara Allah memberikan pengetahuan itu? Maka diperintahkan kita untuk membaca. Iqra, sumbernya adalah Iqra. Kalau kita pengen tahu, Iqra, baca. Mak mano kita nak dapat petunjuk kalau tidak kita baca? Mak mano kita nak dapat ilmu kalau tidak kita baca? Mak mano nian kita kepengen sukses kalau kita tidak pernah membaca? Tentu ini baik yang tersirat maupun yang tersurat. Saudara-saudaraku sekalian seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah, bukankah kita menyadari bahwa kita manusia ini tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan apapun? Siapa yang katanya hebat di dunia ini? Siapa yang katanya gagah di dunia ini? Siapa? Tidak katik yang melawan ego. Melawannya paling-paling saat dia muda, pas sudah dia tua, tidak katik lagi dia memiliki kekuatan apapun. Karena apa? Karena manusia ada batasnya. Yang memiliki kekuatan adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Inilah yang kita baca. Lah kalau kita tidak punya kekuatan,
Kalau kita tidak punya daya upaya, kalau kita tidak punya kemampuan kecuali dimampukan oleh Allah, tidak punya pengetahuan kecuali diberi petunjuk oleh Allah, tidak punya duit kalau tidak kasih rezeki oleh Allah, dan memiliki apapun bahkan kesehatan kecuali dari Allah, lalu kenapa kita tidak selalu ingat kepada Allah dan selalu mohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan jelas Allah memberi petunjuk bagi kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini petunjuk. Ini yang disebut dengan petunjuk. Oh, kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Apa benar? Benar. Buktinya yang tahun kemarin kita cawisan duduk di Masjid Agung ini, ada. Sekarang ada yang tidak kati. Ada tak? Ada tak yang tidak kati? Banyak. Kemana? Ke Balikpapan. Meninggal dunia. Kembali kepada Allah. Beliau juga begitu. Kita pun juga akan begitu. Nah, dengan kita menyadari itu, maka kita mendapat petunjuk apa yang harus kita lakukan. Maka kita pun akan menggali Al-Quran, mempelajari Al-Quran, apa sih kehendak Allah, apa sih yang harus kita lakukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah petunjuknya, ibadah. Maka akhirnya dengan kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, maka hadirlah kita di masjid ini. Maka kita jalankan ibadah puasa. Kenapa kita puasa? Karena diberi petunjuk oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini petunjuknya. Termasuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kamu nak senang, nak bahagia hidup ini, kembali ke Al-Quran, tanya Allah, minta petunjuk sama Allah, buka Al-Quran, gali Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan Al-Quran. Karena apa? Ada di Al-Quran kalau kamu nak senang hidup ini, kalau tidak galak sengsara. Salah satu petunjuknya adalah Allah berfirman dalam Al-Quran, duribat alaihimud dhillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kalian diliputi kesengsaraan, kalian tidak akan bahagia, kalian tidak akan senang, kalian tidak akan sukses kecuali yang berhubungan baik dengan Allah dan berhubungan baik dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau kamu nak sukses, kamu nak senang, nak bahagia, adalah jalin hubungan dengan Allah juga dengan manusia. Jangan mendep di masjid ini baik, dari pagi sampai malam tidak metu-metu. Harus menjalin hubungan dengan manusia lainnya, harus berniaga, harus berdagang, harus bekerja, harus bersilaturahmi. Maka akan datanglah rezeki. Dengan rezeki hidup kita bahagia. Allah tidak menyuruh Bapak Ibu bahwa kita mendep di masjid, sholat terus, puasa tidak putus-putus sepanjang tahun. Tidak ada. Allah ngajarkan seimbang. Apa petunjuknya? Allah berfirman lagi dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhiratmu. Yuk ibadah, iktikaf di masjid, sujud di masjid, banyak pahalmu untuk kebahagiaan akhiratmu. Tapi kelanjutan ayat ini mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar urusan duniamu, begawe lor, jangan nganggur, cari duit sebanyak-banyaknya biar pacak tegak rumah, pacak beli baju bagus, pacak nikah ke anak di gedung mewah, pacak beli pesawat bila perlu. Siapa ngomong Islam tidak boleh? Boleh, asal dengan jalan yang benar. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupa kehidupan duniamu.
Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Lor saro kita menghidup selamanya buntu. Lor saro kita menghidup selamanya kita susah. Gawe nak minta tulah CV nada. Nada bersama. Itu tidak boleh Islam, tidak kata Islam ngajar ke minta-minta. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ustaz, aku dak do tangan di bawah, aku tangan di pucuk. Waktu aku minta tangan, aku minta di oh ya sama baik itu. Tidak mah itu. Maksudnya adalah minta. Minta tuh hanya kepada Allah. Kalau dinjo namanya rezeki. Jangan pula nolak rezeki. Bapak ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau hidup bakal lama maka kita harus kerja semaksimal mungkin. Kasihan anak kita tidak sekolah, kasihan anak kita beda dewe, zalim, berdosa besar kalian bapak-bapak kalau menelantarkan istri dan anak-anakmu. Jangan dikira sujud di masjid berhari-hari kamu dapat pahala, berdosa kalau anak istrimu kelaparan di rumah. Ustaz, berarti tidak boleh kami ke masjid? Boleh, cari duit dulu, tinggali duit uang rumah, baru kamu ke masjid mendep lah, kamu nak berjam-jam, tidak ada masalah. Harus seimbang dunia dan akhirat. Bapak ibu hadirin mulia, inilah petunjuk, inilah yang namanya petunjuk. Nah oleh karena itu bapak ibu sekalian, kalau kepengen dapat petunjuk banyak, maka pelajari Al-Quran, baca Al-Quran. Ustaz lah tua aku nak belajar terjemahnya Pulau Sarogo. Ya udah, tiap hari mendeplah di Masjid Agung ini dengar ceramah. Karena yang disampaikan oleh para kiai, para ustaz itu isinya dari Al-Quran. Janganlah sudah ada pacak ngaji, buta huruf, lolo pulo, males pulo, tak yes itu namanya ya dah. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi mengatakan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Nuntut ilmu itu wajib bagi muslimin dan muslimat. Dem jadilah dulu karena masih ada acara lain. Kita juga nak buka puasa bersama. Pesan saya yang terakhir dalam ceramah ini, bukan dalam hidup saya ya. Semoga masih panjang umur saya dan umur bapak ibu sekalian, tapi panjang umur, badan sehat, jasmani dan rohani, luas rezeki dan semakin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir bapak ibu sekalian tolong diperhatikan, jangan lupa sebelum azan maghrib kage baca doa, karena doa di waktu menjelang berbuka puasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah kita selama di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf cuman ngisi ceramah Ramadan ini cuman sekali ini baik, karena berapa hari lagi saya harus berangkat menunaikan ibadah umroh, membawa jemaah umroh menuju ke tanah air, ke tanah suci selama 16 hari. Sekaligus izin pamit karena ini didengar oleh wong sepelembang anget dari radio. Mohon maaf sama saya sekeluarga, mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin, karena aku tidak lebaran di Palembang, lebaran di Mekah ya. Jadi tidak usah sanjo, aku udah kati di rumah ya dah. Tapi lebaran ketiga ada, lebaran ketiga aku buka rumahku, silakan sanjo. Insyaallah kue masih anget kalau memang belum dibuka ya dah. Karena selama di Mekah saya membawa jemaah umroh setiap sebulan sekali dengan travel Bait Al-Quran Al-Akbar yang baru kami dirikan. Semoga bermanfaat bagi masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan serta Indonesia. Dan saya doakan semoga yang hadir di sini, yang mendengarkan ceramah ini, semuanya segera dimampukan oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk dapat menunaikan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahan kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada yang kami muliakan Ustadz Haji Sawatillah Mozaib yang telah berkenan memberikan tausiah dengan judul Hikmah Turunnya Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kami informasikan bahwasanya acara kita ini diliput juga oleh akun YouTube YMA ataupun Yayasan Masjid Agung TV dan juga Radio Republik Indonesia Palembang, seluruh programa, baik programa 1, programa 2, dan programa 4. Selanjutnya sebelum kita memasuki acara berikutnya, kami informasikan bahwasanya Takmir Masjid Agung Palembang akan mengadakan malam peringatan Nuzul Quran di Masjid Agung Palembang
pada tanggal 28 Maret bertepatan dengan 17 Ramadan tahun 1445 Hijriah ba'da salat tarawih. Maka dari itu kami haturkan kepada seluruh jemaah dan pendengar dimanapun berada untuk beramai-ramai pada tanggal tersebut mendatangi Masjid Agung dan mengikuti kegiatannya. Selanjutnya, mari kita simak dengan saksama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Qori Ustadz Ki Agus Junaidi Hasim. Dan pada waktunya nanti beduk dan azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18:13 waktu Indonesia Barat oleh muazin Ustadz Mas Agus Ahadi. Akhirnya saya diruskan mewakili segenap kru yang bertugas, tim siaran Ramadan RRI Palembang dan juga segenap takmir Masjid Agung Palembang mengucapkan selamat menantikan berbuka puasa dan selamat berbuka puasa pada saat tiba waktunya nanti. Semoga Allah senantiasa melimpahkan ridho dan rahmatnya pada kita semua dan mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون
على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوم ضربت السماوات والأرض وجعلنا من الصالحين آلها سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف تمام الصلاة أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الناس الذي يسوس في صدور الله تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم الله يا رب يا رب سبحان الله سبحان الله بحمده الحمد لله الحمد لله على بين على كل حال الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله محمد رسول الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم علنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد العالمين بسر الفاتحة. آمين يا الله يا رحمن الرحيم اللهم بحق الفاتحة وبنور الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق للخير خير عنهم عليه وفقنا وعنا عليه الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم